Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farasdiva Cahaya Kamila, mahasiswa Universitas Indra Prasta PGRI, Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan aplikasi yang sudah saya buat dengan judul Sistem Pendukung Keputusan untuk menentukan kelayakan calon pekerja ke Jepang dengan metode profile matching di PT Wow Lab Indonesia. Latar belakang aplikasi ini dibuat untuk membantu proses seleksi calon pekerja ke Jepang agar lebih cepat, objektif, dan akurat. Selama ini, proses seleksi masih dilakukan secara manual, sehingga memakan waktu dan rentan terjadi subjektivitas. Dengan adanya aplikasi ini, penilaian dapat dilakukan secara terkomputerisasi berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Selain itu, tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah mempermudah pihak perusahaan dalam menentukan kelayakan calon pekerja, meminimalkan kesalahan dalam proses penilaian, dan memberikan hasil yang lebih objektif dan terukur. Metode yang digunakan adalah profile matching, yaitu metode yang membandingkan profil calon pekerja dengan profil standar yang dibutuhkan. Aplikasi ini saya buat menggunakan Java NetBeans karena NetBeans memudahkan pembuatan program Java termasuk desain tampilannya. Untuk penyimpanan datanya, saya menggunakan MySQL yang berjalan di XMPP. Kenapa saya memilih XMPP? Karena instalasinya mudah, bisa dijalankan secara lokal, jadi memudahkan pengelolaan database selama pengembangan. Berikut saya akan menunjukkan tampilan dan cara kerja aplikasi. Saat aplikasi dijalankan, maka akan muncul tampilan form login seperti berikut. Di sini kita coba untuk memasukkan nama pengguna, yaitu admin dan kata sandinya. Lalu kita masuk. Nah, setelah itu akan muncul tampilan dashboard atau menu utama. Di sini ada nama perusahaan dan slogan perusahaan. Lalu kita klik menu, maka akan tampil beberapa opsi menu. Di sini ada data aspek kriteria, subkriteria. Di sini kita akan bahas satu persatu, namun kita bahas terlebih dahulu dari form data aspek kriteria. Form data aspek kriteria ini digunakan hanya apabila ada penambahan aspek kriteria dari perusahaan. Di sini ada fitur cari, di mana shortcut-nya ini kita bisa mencari berdasarkan aspek. Kita juga bisa dapat mencari berdasarkan kriteria maupun berdasarkan kode. Kita lanjut ke form data subkriteria. Kita klik. Ini adalah tampilan form data subkriteria. Untuk form ini sama, kita gunakan hanya apabila ada penambahan subkriteria dari perusahaan. Nah, di sini juga ada fitur cari. Kita dapat mencari atau shortcut-nya ini berdasarkan kriteria. Selanjutnya kita lanjut ke form data pekerja. Jadi kita tampilan form data pekerja. Di sini ada tampilan tabel data pekerjanya, ada kode pekerja. Untuk kode pekerjanya ini dia otomatis untuk ke selanjutnya. Nah, apabila salah satu dari tabel data pekerja ini kita hapus, dia maka akan mengisi kode pekerja yang kosong terlebih dahulu. Di sini kita coba masukkan nama, lalu usia kita pilih untuk pendidikan akhirnya, terus gender kita masukkan juga pengalaman kerja. Di sini kita klik simpan. Maka kan muncul message untuk simpan. Maka kita klik OK. Kita juga bisa mengubahnya. Untuk mengubahnya adalah kita klik
kita ubah terlebih dahulu, kita ubah maka data akan berhasil terubah ya. Di sini kita tadi ubah usia, maka usianya sudah berubah. Kita coba untuk menghapus data pekerjanya ya, maka data pekerja akan hilang ya. Di sini akan terhapus. Di sini juga ada fitur bersihkan. Kita bersihkan maka akan otomatis bersih, jadi kita nggak perlu menghapus satu-satu. Lalu di sini juga kita ada fitur cari. Kita bisa di sini bisa mencari data pekerja berdasarkan nama pekerja. Ya, kita klik Aldi maka akan muncul seperti itu. Lalu kita lanjut lagi ke data penilaian pekerja. Ini adalah tampilan form data penilaian pekerja. Jadi kita cari dulu atau memilih data pekerja yang ingin kita nilai, yang sebelumnya sudah kita input di form data pekerja. Kita pilih, lalu kita beli nilai dan masing-masing kriteria, dan masing-masing kriteria ini skala nilainya 1 sampai 5. Setelah sudah kita nilai, kita klik simpan, maka akan muncul message ini dan kita klik OK aja. Maka data pekerja berhasil disimpan. Nah, di sini kita coba untuk menghapus data pekerja. Ya, maka data pekerjanya akan hilang ya. Sudah tidak muncul lagi di tabel, sudah terhapus. Di sini kita menghitung GAP. Maka kita klik OK. Kalau ada pesan itu berarti sudah berhasil untuk menghitung GAP ya. Kita lanjut ke form penilaian GAP. Ini tampilan tabel penilaian GAP. Di sini ada tombol core factor dan secondary. Kita klik aja, lalu kita klik OK. Di sini juga ada fitur cari. Kita bisa mencari berdasarkan ID pekerja ya. Nah, untuk tombol tadi itu dia langsung menghitung ke hasil aspek dan ranking pekerja. Nah, di sini untuk dari penilaian GAP tadi langsung ke perhitungan hasil aspek dan ranking. Nah, selanjutnya kita lanjut ke form laporan. Di sini ada beberapa laporan, kita pilih dulu laporan data calon pekerja. Kita klik cetak. Berikut adalah tampilan laporan data calon pekerja. Di sini ada keterangan tanggal laporan kerja dibuat ya. Jadi setiap kita mencetak laporan, dia sudah otomatis tanggalnya mengikuti tanggal di mana laporan itu dicetak. Selanjutnya kita lanjut ke laporan berikutnya, laporan data penilaian calon pekerja. Berikut tampilan laporan data penilaian pekerja. Kurang lebih tampilannya sama ya, tadi ada tanggalnya juga. Lalu kita lanjut ke laporan data hasil aspek. Di sini sudah terlihat nilai akhir dari setiap calon pekerja. Kita lanjut ke laporan data hasil ranking. Ya. Nah, berikut ada laporan hasil ranking. Di sini bisa terlihat ya rankingnya sesuai dengan dari 1 sampai dengan keterangan bahwa data ini hanya untuk direkomendasikan
Jadi dari hasil ranking ini belum menentukan kalau calon pekerja ini akan dikirim ke Jepang, hanya untuk direkomendasikan saja, seperti itu. Apabila kita ingin keluar dari aplikasi, kita klik keluar, maka akan muncul tampilan ini. Kita pilih yes, lalu akan kembali ke halaman login. Kita klik keluar saja seperti ini. Nah, maka aplikasi sudah selesai dijalankan.